Selaku Sekdes Desa Mondoe, Pak, apa yang Bapak ketahui tentang PT WIN yang ada di daerah Konawe Salatang ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini selama PT WIN tidak berdiri selama 2017, datang dan kegiatan penambangan di sini untuk di Desa Mondoe ini. Bantuannya yang dia berikan kepada Desa Mondoe pertama mulai dari masjid, mulai dari pengerjaannya yang ini dia datang pakai eksa. Yeah. Ini. Setelah itu dia beralih ke usaha pembuatannya ini, kami dibantu dengan mulai dari besinya, semennya di Mapursak, ditambah asne dan tambah tower. Dan Yeah. sampai hari ini kami minta juga dari TWIN untuk melakukan ada ini untuk yang di sini saja, nanti masih banyak lagi, masih ada untuk di lapangan bola, sementara nanti kita. Sejak kapan Pak PT WIN beroperasi di daerah Konawe Salatang ini, dan sejak kapan dia memberikan bantuan kepada masyarakat di Desa Mondoe ini, Pak? Dari 2017 itu sudah berkegiatan PT WIN itu. Dia dari 2017 dia sudah melakukan kegiatan di sini, dia sudah mulai bantu dari 2017. Dari Iya. 2017 itu, Pak? Ya, sampai masjid ini Bagaimana proses pembangunan masjid ini, Pak? dari dibuat total hingga hari ini kita lihat ini bantuannya PT WIN sampai hari ini baru menjadi besar. Dan di dalam sudah ada jaga duduk. Sudah perang AC juga, Pak, ya? Oh, ini mimbarnya juga, Pak, ya? Mimbarnya. Ya ini baik. Karpet semua ini. Ini Berarti ratusan di sini, Pak, ya? ya. Seindah begini, Pak, ya, mestinya. Berarti ini di Pos Kamblin atau Satuan Keamanan Lingkungan Desa Mondoe ini, Pak, bagus sekali nih, Pak. Ini siapa yang bangun juga ini, Pak? Ini adalah dari dana kondem PT WIN. Dana Kondep PT WIN. Tahun berapa itu, Pak? 2024. 2024 ini, Pak? Iya, Pak. Terus dikerja oleh siapa ini, Pak? Masyarakat sini, Pak. Ini dusun para pramusuh di sini, Pak. Ini mulai di mulai dari pembebasan lahan yang kami inginkan. Dana Kondep semua, Pak. Ya. Makanya waktu ada Selatan kita uang. Berarti selama ini sudah dipakai masyarakat untuk
menjaga keamanan di lingkungan sini menggunakan ini Pak. Pak, apa saja fasilitas di dalam sini? Apa saja? Ya. Satuannya sih. Listriknya juga ada Pak. Berarti ada televisi juga. Berarti ada penjaga khusus juga. Ada. Oh, di plafon Pak. Kira-kira berapa anggaran ini Pak? Kurang lebih 100 Pak. Lain lahannya. Lihat ini ada lapangan bola ini Pak. Apa ini juga bentuk partisipasi atau bantuan daripada PT Win kepada masyarakat yang ada di Desa Mondoy Pak? 100 juta Pak. Tahun berapa itu Pak? 2022 Pak. Hutan Pak dulu. Ya. Ya. 5 hari Pak. Terakhir baru-baru kemarin ini sedang kita lagi perbaiki. Rencana dia mau Lancar. Ya. Pinggirnya di Pak. Ini gitu ya. Berarti sudah memesan. Ada pernah dipakai seragam untuk bagaimana proses aplikasi PT Win? Beroperasi sejak 2017 di daerah Konawe Selatan, adanya di daerah Norobulu sampai daerah Mondoy sini Pak. Terus Pak, Bapak sebagai warga di sini, apa saja yang Bapak sudah rasakan dari PT Win ini Pak? Ya, kalau untuk saya pribadi mewakili juga masyarakat, Ya. selama PT Win ini kami sebagai masyarakat Desa Mondoy bersyukur karena dengan adanya di perusahaan berapa bantuan yang dia sudah salurkan, kayak masjid, alhamdulillah sudah selesai. Ini lapangan bola Ya. sudah selesai, dengan pos polisi yang ada di Simpang 3 ini sudah selesai juga. Terus Jadi, Pak, untuk artinya setiap ada kejadian misalnya ada bencana apa, biasa turun juga bantuan di sini Pak? kalau untuk dari bantuannya biasa juga turun, biasa beras sama Indomie. Oh gitu Pak. Iya, iya. Itu setiap tahun, Pak. Setiap tahun. Terus Pak, masyarakat di sini yang kerja di PT Win banyak kali Pak? Kalau untuk karyawannya ya lumayan lah. Banyak ya? Kerja, mau bilang juga kerja semua, tapi masih ada yang belum. Tapi Berarti kerja sudah lah. ada 80%. Iya, sudah 80%. Terus Pak, harapannya Bapak kepada pihak PT Win ini bagaimana Pak? Iya. Harapannya saya sebagai masyarakat berterima kasih sekali supaya PT Win juga bisa mensejahterakan masyarakat yang lainnya. Kayak bagaimana untuk kedepannya kayak karyawan lah begitu kah? Ya, mudah-mudahan kedepannya ini PT Win dia berjalan lebih bagus lagi, dan masyarakat juga lebih amanah juga kepada PT Win, menerima juga PT Win dengan baik juga.
berarti memang dari pihak PT WIN Pak banyak yang sering turun ke sini Pak ya? Iya, banyak. Atas nama siapa nih Pak? Selama Sudianto. Pak Sudianto, Ya, ya. warga desa. Warga desa Mondoy. Makasih Pak. Ini berkat dari bantuan dari PT WIN melalui dana kondem. Bantuan PT WIN Dana Kondem Iya, gitu Dana Pak? Kondem. Iya, iya Pak. Artinya sebagian ada swadaya masyarakat juga, Ya. tapi sebagian besar memang dana kondem yang diberikan kepada kita untuk kegiatan-kegiatan sarana ibadah. Nah, ini kan bukan masjid tapi musola. Musola. Ya, yang berada di Dusun 4. Nah, kebetulan ini yang ada sementara kerja sekarang ini adalah pengeboran untuk air Iya. air bersih. Kebetulan saya tempatkan di musola ini, dan ini kebagian juga untuk kepentingan umum masyarakat, khususnya ada di Dusun 4. Ya, kenapa saya tempatkan di sini kan supaya untuk kebutuhan pada saat baik anak-anak mengaji maupun pada saat orang sholat. Ya, Berarti untuk semacam tempat ibadah Ya. berwudu begitu Pak ya? ya. Terus Pak, untuk bantuan ini Pak, sejak kapan dia mulai membantu masyarakat di Wawono ini Pak? Dari PT WIN Pak? Jadi Sejak kapan begini. itu Pak? Jadi PT WIN dia beroperasi di Desa Wawono ini sejak tahun 2019. Tapi pada saat itu dana kondem itu ya sekitar tahun itu juga. Dan ini kan masih banyak. Sebenarnya ini saya bangun ini di tahun 2022. Di 2019 itu masih beberapa item kegiatan. Pertama yang saya lakukan atau saya buat adalah pengadaan tenda besi. Tenda besi ini adalah untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat di sini. Kan kebetulan kita di Desa Wawono sangat jauh, biasa sewa di luar, ya. Artinya dengan adanya dana kondem ini kami juga bentuk atau bikin itu tenda besi sebanyak 8 lokal, ya. Nah, dengan berkat bantuan melalui dana kondem juga. Nah, di sini juga memang ada sedikit di tahun 2020 ada bantuan semacam bahan, ya. Masih ada kayak triplex untuk plafonnya, tapi untuk sekarang kita belum pasang kan, artinya ini belum nanti Mampu. ya Tapi memang Pak, pembangunannya dari awal Pak ya? Dari nol? ya dari nol 2022 Pak ya? ya dari nol. Awalnya ini kan hanya darurat dari Bapak kayu. sebagai apa di sini Pak? Sekretaris desa, sekdes Pak siapa namanya Pak? Kamarudin. Pak Kamarudin. Iya. Dengan rantainya gimana? Ya. Oh. Dewi. Pelaku di dalam mana? Jadi ini NCK atau Karti ini di PT WIN. Saya menjelaskan Pak, bantuan yang sudah diberikan oleh pihak PT WIN di desa Parasini Pak. Kalau bantuan itu termasuk anak kota tadi itu Pak. Ya. Termasuk kipas angin apa semua Pak ya. Itu ada saya lihat itu Pak, kamar mandi dengan WC-nya, tempat wudhunya bagus sekali itu Pak. Di belakang banyak anak-anak yang istirahat kan. Wah ada semua Pak. Bisa ditunjukkan Pak ya? Ini tahun berapa ini Pak bantuannya Pak?
untuk sekarang ini masih lancar airnya Pak ya? Apa itu Pak? Oh ada juga di situ. Oh tembus ke sana tadi ke dalam itu. Oh iya. Jadi ini paving blocknya semua dari PT Win semua Pak ya, pagar. Pak, ini sudah berfungsi nih Pak ya? Ini berapa jauh ke kampung ini Pak? Berapa meter di jauhnya kampung? 300 meter sudah sampai kampung. Ini ada listriknya ini Pak. Berarti ini dinamo celup namanya sih Pak ya? Ini berapa meter ke dalam ini? 40 meter lebih. Air ini sudah jernih Pak. Sudah bisa dipakai untuk masyarakat. Tidak tinggi sangat Pak. Oh sudah bisa untuk dipakai. Oh, ya. Dari dinas kesehatan sudah periksa ya? Berarti ada terus yang patroli ke sini Pak, maksudnya yang kontrol ya? Ada petugasnya. Ini rusak. Oh musim ini. Oh, sudah dilaporkan juga. Perusahaan siap untuk itu. Ada berapa titik semua begini Pak? Ada berapa? 10. Tapi yang berfungsi ya yang dapat air 4. Tapi itu sudah cukup memadai untuk masyarakat. Berapa kakak di sini Pak? 228. Dulunya airnya susah sekali Pak. Dulu sebelum ada ini masyarakat ambil air kemana? Bonceng. Kadang juga ambil di sungai begitu. Tapi sekarang sudah tinggal. Ini air sampai di rumah. Berarti dari 200 berapa Pak? 228 kakak itu sudah tersambung semua. Bagian belum. Tapi oh ada dia punya sumur juga. Oh ada yang bikin sumur sendiri juga. Tapi itu mungkin bantuan dari perusahaan juga ada. Oh, sebelum ada perusahaan itu sudah ada. Oh sudah ada sumurnya. Oh gitu. Jadi ini airnya jernih sekali Pak. Sudah sesuai dengan standar kesehatan juga ya. Jadi di tempat ini ada berapa titik Pak? Ada 3 titik. Ya. Sementara pengurusan alat diorderkan PT Win. Termasuk ini ya. Berarti 3 dengan sana. Ini pipanya sudah yang ini sudah sampai di kampung juga ya. Oh, ada baknya lagi. Yang di bawah sudah mengandung pasir-pasir ini yang terakhir Pak ya. Yang dinaikkan baru diambil airnya. Sudah pasir-pasir ini di bawah. Berarti sangat jernih airnya Pak. Jadi ini listrik langsung dari kampung juga Pak. Iya pesan Pak. Jadi nanti Pak wattnya ini gimana modelnya? Maksudnya wattnya kan ada pakai watt pakai rekening gitu. Gimana Pak bayarnya? Tanggung jawab desa. Oh iya. Oh spam itu. Ya ya ya. Tapi tidak terlalu mahal Pak yang mereka bayar. Tapi masyarakat sanggup Pak ya. Bisa dijelaskan ada berapa titik pembangunan atau pemboran sumur di desa Wonua Pongga yang diberikan oleh pihak PT Win Pak? 10 titik. Nah, terus Pak, sekarang yang sudah berfungsi titik itu ada berapa? Oh iya, iya. Berarti dalam waktu dekat ini sudah bisa berfungsi juga.
Yang satunya lagi kan ada 4 Pak. Ini 2 ini. Yang satunya titiknya di mana Pak? Ada di belakang TK desa. Oh di situ Pak. Itu sudah berfungsi situ. Tinggal di sini. Mesinnya juga. Tapi yang satu ini Pak sudah mengaliri air ke rumah berapa masyarakat? Ada berapa banyak? Pak? Kalau Yang sekarang yang satu ini berapa? Sudah 100-an lebih rumah dialiri atau berapa? 150 Pak. Dari 4 titik ini Pak bisa mengairi berapa rumah nanti perjalanan? Dari 228 kakak yang lainnya sudah sebelum ini sudah ada sumbernya. Tak berarti nanti air akan melimpah Pak di desa sini. Pak, untuk masyarakat desa ini pendapatannya apa saja sih Pak? Katanya apa Pak? Kebun apa itu? Oh gitu. Malawijaya. Selain itu Pak adalah jadi ini air yang dimanfaatkan masyarakat desa Torobulu yang ini oleh PT Win. Jelaskan Pak, ini ada kolam ini Pak, air ini berjernih sekali. Ini kolam apa ini Pak? Masyarakat desa mana Pak? Ini dibangun oleh perusahaan mana? Oh iya Pak. Jadi ini bermakna kolam ini Pak digunakan airnya untuk masyarakat seluruh desa warga masyarakat desa Torobulu Pak ya. kalau untuk sementara ini Oh begitu. Nah, terus Pak masyarakat di dalam menggunakan air ini apa dimintai bayaran atau bagaimana Pak dari perusahaan? Bisa gratis ya? Dari paling masyarakat saja yang membayar ke operator yang Yang menjaga itu. Oh iya Pak. Terus Pak masyarakat dengan adanya air ini air tercukupi Pak di desa ini. Air bersihnya Pak. Sudah berapa lama ini Pak bangunannya? Ini? kelas 2012. sementara di belakang ini karena sudah mulai 2012 atau 2022? 12 ini awalnya, tapi Win yang kena itu dalam Oh begitu Pak. Jadi sebelumnya masyarakat yang bikin. Udah perusahaan. Oh. Baru diperkuat oleh PT Win begitu Pak. Oh, iya. Oh ini punya PT Win semua Pak. Jadi ini pipanya pipa apa namanya? Dinamo apa nih Pak? Oh celup Pak. Listriknya di situ Pak ya. Ini tiap hari jalan terus Pak ya. Oh gantian per dusunnya gitu. Ada berapa dusun Pak dia layani? 3 dusun. Belawang. Sebagai apa di desa Torobulu? RT berapa? RT di dusun 1. Ya tahun 2017 Pak. Tentunya Bapak sejak memerintah waktu itu mungkin sebagai kepala desa, Bapak sebagai kepala desa banyak mengetahui tentang PT Win. Apa saja yang Bapak ketahui tentang PT Win ini Pak? Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, terkait masalah aktivitas PT Win yang dilakukan di Kecamatan Palanga Selatan ini, ya kami juga sebagai pemerintah desa Parasi, Ya. dalam lingkar tambang ini kami juga merasa bersyukur karena dia memberikan juga nilai positif kepada masyarakat, terutama menciptakan lapangan kerja Pak. Ya. Yang kedua, sering memberikan bantuan sosial ke masyarakat. Bantuan. Ya, apalagi di masa-masa pandemik itu
mereka sering memberikan beras, Indomie itu Pak. Itu kepada masyarakat. masyarakat. Bahkan dia sering juga memberikan bantuan seperti beasiswa itu Pak. Mulai dari SD sampai yang kuliah itu. Sampai fakultas Pak ya? Fakultas ya. Jadi, kami di separasi pernah kami diberikan seperti itu Pak. Dan juga masih banyak hal-hal yang lain mungkin artinya nilai positifnya yang setelah adanya kegiatan aktivitas PTW ini dilakukan di Kecamatan Holang Selatan ini Pak. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak kepala desa di sini Pak? Kalau saya Pak sejak 2011 Pak. Berarti Iya. dari 2017 sampai sekarang ini Bapak masih merasakan melaksanakan pemerintahan sebagai desa Parasi. Bapak juga mengetahui banyak tentang PTW ini Pak ya? Iya betul Pak. Pak, tentunya kan ini perusahaan ini ada namanya bantuan CSR atau kondep Pak. Iya. Untuk bantuan kondepnya ke desa Kalau- Parasi ini apa saja itu Pak? Ya terima kasih Pak. Kalau untuk bantuan dana kondep ya termasuk apa yang kita sekarang berada di tempat Masjid ini Pak. ini, Pak, ya? Ini masjid Yang ini megang- semua ini Pak, semua ini Pak adalah Sampai kamar mandi, iya, semua, sampai kamar tempat mandi wudhu. bahkan semua ini Pak. Semua. Pagar sampai termasuk ini juga Dari titik lantainya nol, Pak, ya? Iya. Dari Kalau titik nol. titik nolnya emang gedungnya sudah ada sepotong karena kemarin kita bongkar karena kurang tinggi. Kita kasih tinggi, setelah itu kita rehab semua. Mulai dari atapnya termasuk rangka baja semua ini Pak. Berarti 100 juta lebih nih Pak? Ya lebih Pak. Lebih dari lebih itu. Pak. Lebih, Pak. Apa? Terus Pak, selain daripada masjid ini Pak, mungkin ada sarana prasarana yang lain Pak yang dibantukan oleh PT Win ini Pak? Kalau untuk di Parasi ini Pak memang semacam hanya ini terus saja sementara Pak. Tempat masjid termasuk semua ini tempat-tempat wudhu Pak semua ini. Untuk masyarakat sendiri Pak, untuk masyarakat sendiri Pak, di sini tentunya banyak yang kerja di PT Iya. Win Pak. Kira-kira Bapak bisa prediksi ada berapa persen kira-kira dari jumlah penduduknya Pak? Kalau penduduk sampai 200 sekian kakak itu Pak yang kerja. Kalau memang dari awal itu Pak banyak kan pernah juga ada PHK dulu Pak. Iya, Pak, gara-gara pandemi itu, ya, Pak, ya? gara pandemi itu. Jadi tapi ya artinya sangat membantu lah masyarakat kami di Desa Parasi terkait adanya PT Win ini Pak. Sangat-sangat terbantu Pak. Terbantu. Harapannya Pak kepada PT Win Pak Ya harapan dan kami. himbauannya kepada masyarakat. Harapan kami kepada PT Win ya mudah-mudahan PT Win juga ini senantiasa tetap melanjutkan aktivitasnya demi untuk memberikan kesejahteraan masyarakat kami pada Desa Parasi. Dan himbauan kepada kami kepada masyarakat ya marilah kita sama-sama karena dengan adanya PT Win juga ini tentu memberikan dampak positif terkait masalah lapangan kerja kita masyarakat. Pasti kita akan dibantu itu Pak. Terima kasih Pak atas Ya, wawancaranya Pak siapa tadi Pak? Pak Tanra Pak. Pak Tandra Kepala Desa Parasi Pak. Iya, artinya sekarang sudah mantan Pak. Sudah mantan tapi artinya masih banyak mengetahui seluk-beluk tentang Iya, Desa Parasi dan mantan, PT Win Pak. iya, Pak. Terima kasih Pak. Saya sebagai pemerintah Desa Labokeo sejak menjabat 2020, PT Win sudah ada dari tahun 2018 kalau tidak salah. Itu memang kontribusi PT Win itu ke masyarakat Desa Labokeo sangat besar. Sangat besar dirasakan oleh masyarakat saya, terutama setiap bulan itu ada dinamakan kondep. Kondep ya. Kondep itu kita bagi ke masyarakat itu secara tunai 20% itu di pembangunan fisik. 20% untuk pembangunan fisik. Pembangunan fisik. Pembangunan fisik itu diantaranya masjid kami sudah ya, lumayan lah bagus, megah, Pak. Kemudian ada juga bantuan kita kasih ke madrasah aliyah berupa pembuatan pagar, terus rehabilitasi gedung rumah aliyah tersebut. Kemudian bantuan-bantuan lain seperti yang saya katakan tadi itu kondep itu memang dirasakan sekali masyarakat setiap bulan. Kemudian ada namanya juga tiap 2023 itu dari 2020 sampai 2023 itu ada diberikan bantuan sembako. Iya, sembako. Dan itu sembako rata-rata 20 kilo per kepala per seluruh per kakak saya. Saya punya kakak di sini 300 kakak itu dapat semua. Dapat semua. Terus Indomie juga 1 dos. Tiap 1 tahun bakal dikasih dari PT Win. Terus Pak untuk masalah pendidikan, Ya. apa saja yang dibantukan oleh pihak PT Win untuk masyarakat di Desa Labokeo ini? Ya. Kalau untuk pendidikan itu ada diberikan beasiswa. Beasiswa Pak? Beasiswa. Beasiswa dari SD sampai perguruan tinggi. Sampai perguruan tinggi? Iya, sampai perguruan tinggi. Itu di SD itu 5 orang. Terus begitu juga sampai di perguruan itu 3 orang. 3 orang. Iya. Itu kalau di perguruan tinggi apanya yang dikasih Pak? Bantuan berbentuk apa itu Pak? Maksudnya Untuk dana, Pak. bentuk dana Dana untuk uang. dana SPP berarti ya? Dana SPP. Berarti tahunya mereka kuliah saja, Iya. perusahaan yang bayarkan. Saya bayarkan. Pak, selain daripada itu Pak, mungkin ada untuk masalah kesehatan,
mungkin ada untuk pengadaan sumur, kan di sini kita tahu di sini daerah-daerah sini agak sulit air bersihnya Pak. Betul. Bagaimana Pak? Ada dari persoalan juga untuk itu Pak? Untuk di desa saya dalam waktu dekat mereka memberikan bantuan Bantuan apa itu Pak? berupa bak air. Iya. Itu sudah dijanjikan. Sudah dijanjikan Pak. Sudah Berarti dijanjikan. dalam tahun ini insya Allah Pak. Dalam tahun ini. Karena memang dulu saya bermohon sumur bor, tapi karena saya lihat juga kalau sumur bor, saya takutnya di sini 105 meter saya dulu di bor nggak ada air. Nggak ada air Pak. Iya. Jadi rugi kan? Rugi. Jadi saya sampaikan ke pihak manajemen, langkah baiknya mungkin dibantu dengan bak air. Pembangunan bak air. Ya, pembangunan bak air. Berarti ada sumber air di sini Pak? Ada Bisa sumber air. disiapkan? Oh, Ada iya, sumber Pak. air. Mereka sudah menggalikan itu 7 meter dalamnya. 7 meter. Nah, terus Pak, selain daripada itu Pak, mungkin ada harapan-harapan dari Bapak selaku pemerintah desa Labuto ini untuk perusahaan ini, untuk ke masyarakatnya lagi, untuk tambah-tambah lagi Pak bantuan. Iya. Harapan saya untuk PT WIN semoga selalu berjaya karena masyarakat saya sangat membutuhkan itu. Iya Pak. Terutama dari tenaga kerja juga. Jadi pembagian tenaga kerja itu saya lihat memang sangat adil. Iya. Artinya kalau dari 6 desa ini mereka butuhkan 6 orang itu dibagi satu-satu gitu seperti itu ya. Kemudian harapan kami dari PT WIN mudah-mudahan jangan berhenti karena kalau berhenti ya memang akan dirasakan betul masyarakat. Dampaknya ya. Ini saya 1 tahun dia berhenti memang saya lihat dirasakan betul. Terus Pak, harapannya ke masyarakat Pak? Harapan masyarakat kepada PT WIN semoga bantuan selalu tercurah pada kami. Gitu. Atas nama siapa Pak? Nama lengkap Saya Kepala Desa? Suryadin SP, Ini sore dengan SP Kepala Desa? Kepala Desa Labukeo. Sama. Ini kolam apa ini Pak? Oh iya, terima kasih. Kalau ini kolam penampungan sumber mata air masyarakat. Masyarakat desa mana nih? Bisa tahu dulu. Dibangun dari perusahaan. Dan PT WIN juga karena ini selalu kita digunakan, yang selalu digunakan. Kalau ada sumber kita bantuan.
ini yang ada sementara kerja sekarang ini adalah pemboran untuk air bersih. Betul saya tempatkan di musola ini. Dan ini kebagian juga untuk kepentingan umum masyarakat, khususnya ada di Dusun 4. Ya, kenapa saya tempatkan di sini supaya untuk kebutuhan pada saat baik anak-anak mengaji maupun pada saat orang sholat. Ya. Semacam tempat berwudhu gitu Pak. Ya. Terus Pak, untuk bantuan ini Pak, sejak kapan dia mulai membantu masyarakat di Wawowo dari PT Win? Sejak kapan Pak? Jadi PT Win dia beroperasi di Desa Wawon ini sejak tahun 2019. Tapi pada saat itu dana kondep itu ya sekitar ya tahun itu juga. Dan ini kan masih banyak. Sebenarnya ini cabang ini di tahun 2022. Di 2019 itu masih beberapa item kegiatan. Pertama yang saya lakukan atau saya buat adalah pengadaan tenda besi. Tenda besi ini adalah untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat di sini. Dan kebetulan kita di Desa ini sangat jauh, biasa sewa di luar, ya. Artinya dengan adanya dana kondep ini kami juga bentuk atau bikin itu tenda besi sebanyak 8 lokal, ya. Nah, dengan berkat bantuan melalui dana kondep juga. Nah, di sini juga memang ada sedikit di tahun 2020 ada bantuan semacam bahan, ya. Ada saya sedikit lakonnya, tapi yang bisa kita pasang kan ini ya mampu. Ya. Tapi memang Pak, pembangunannya dari awal Pak ya, dari nol. Ya dari nol. 2022 Pak. Ya dari nol. Awalnya ini kan hanya darurat dari Bapak kayu. sebagai apa ini Pak? Sekretaris desa. Pak siapa namanya? Kamarudin. Pak Kamarudin. Ya. Kami juga berpendapat bahwa kalau memang ada masalah-masalah izin masalah-masalah lingkungan yang dipermasalahkan oleh para tersangka ini, harusnya mereka lebih prosedur lah, jangan main hakim sendiri langsung menahan. Harus dibuktikan dulu, ya kan. Dalam hal ini mungkin dilaporkan ke instansi terkait dalam hal mungkin Balai Lingkungan Hidup yang akan nanti melakukan pengecekan di lapangan, ya. Karena dikatakan suatu pencemaran itu bisa dikatakan pencemaran apabila keadaannya kayak contoh air itu melebihi dari baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau melebihi dari baku mutu yang ditetapkan pemerintah itu berarti telah terjadi pencemaran. Kalau tidak, yaitu tidak ada pencemaran. Jadi saya berpendapat bahwa jangan main hakim sendiri, harus memang lewati prosedur yang ada. Ya, kalau main hakim sendiri begini ada kerugian ya, yang merasa kerugian ya pasti akan menempuh jalur hukum. Dalam ini pelaporan. Ada konsekuensinya. Ya. Mengenai masalah film dokumenter itu, bagi saya kurang cocok lah ada video dokumenter yang mengambil narasumber cuman dari pihak sebelah, artinya tidak berimbang. Ya, isinya saya lihat memang film itu yang pertama masalah kriminalisasi atau warga itu. Ini saya perlu jelaskan kembali bahwa kriminalisasi dalam hal apa? Artinya kan ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya kan? Awal mula mereka itu kan demo menghalang-halangi alat kerja, ya kan? Padahal kami sudah memenuhi semua aturan yang ada di situ. Dalam lokasi IUP ada izin pertambangan, kami memiliki juga AMDAL, ya kan? Ya, artinya pada saat kami kerja mereka halang-halangi. Ada sekitar 20 orang yang kami laporkan itu, cuman ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka itu 2 orang. Nah, di mana 2 orang ini dalam videonya itu memang aktif, ya, dia mengintimidasi operator, melempar, memukul pakai kayu. Yang dilempar itu apanya yang dilempar Pak? Alat berat. Alat berat. Ya. Oh iya, sehingga tidak bisa berjalan Ya, karena tidak bisa berjalan. terintimidasi ini operatornya begitu. Ya, jadi menurut saya ini kan proses hukum.
Iya. kami melaporkan dan terbukti ya berarti memang sudah sesuai hukum yang ada. Jadi kami tidak ada dibilang mau kriminalisasi. Berarti perusahaan tidak melakukan tindak kriminalisasi ke mereka. Tidak ada. Hanya melaporkan apa yang mereka lakukan. Ya, Oh, gitu. kami melaporkan apa yang mereka lakukan dan memberi unsur dan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau boleh mau ini ya sebenarnya yang paling dirugikan ya perusahaan. Perusahaan, Pak. Ya, Oh, iya. karena kami sudah mentransportir alat dari jauh. Itu kan ada biaya, terus kami dihalangi berapa bulan nggak kerja. Itu Berarti kan dengan ada adanya kerugian. aksi itu perusahaan sempat berhenti, Pak. Stop sampai sekarang untuk lokasi yang jadi Oh, yang jadi mereka permasalahkan itu. Ya, Tapi itu sudah masuk tetap di wilayah IUP-nya PT Win, Pak. masuk dalam wilayah kami. Dan itu semua sudah lengkap semua izin-izinnya untuk sudah. beroperasi di situ. Ya sudah. Oh, iya, Kami Pak. sudah penuhi. Tadi Pak Haji sebutkan berapa kerugian penghalang-halangan itu? Ya kalau kami di pelaporannya itu kami ajukan sekitar kurang lebih 5M. Tapi kalau dilihat yang realnya bisa lebih. Lebih, Ya. karena ada alat yang didatangkan yang tidak berfungsi selama berbulan-bulan. Ya, dan kami sudah kembalikan itu. Itu bolak-balik itu butuh biaya besar. Betul. Dan potensi kehilangan penghasilan, gaji karyawan juga dan lain-lain. Berarti banyak kerugian ditimbulkan dengan adanya aksi penghalangan ini. Ya, betul. Dan itulah yang dilaporkan ke polisi. Ya, itu yang kami laporkan. Sebanyak 20 orang, Pak, dilaporkan. Ya, 20 orang kami laporkan, tapi dari kepolisian hanya menetapkan 2 tersangka. Ya, saya sampaikan kembali bahwa memang kegiatan kami ini memang didukung oleh hampir seluruh masyarakat Borobudur. Kami memberikan sumbangsi besar ke masyarakat Borobudur. Iya. Adapun yang ria-ria ini hanya sebagian kecil. Ya, jadi seolah-olah di video mengatas-atasnamakan warga, seolah mayoritas ya saya sampaikan bahwa tidak semua. Tapi selain daripada yang dipermasalahkan atau yang ditempati mereka demo ini, wilayah lain daripada IUP PT Win ini tetap berjalan sampai sekarang. Ya, tetap Oh, berjalan. tetap berjalan. Pak Haji, kita kan sudah selesai di situ. Ini kami ingin tahu juga keterangan dari Pak Haji tentang adanya tudingan bahwa melakukan pencemaran sumber mata air masyarakat. Bagaimana nih, Pak Haji? Tunggu dulu, mungkin saya tambahkan tadi yang Oh, iya. masalah kriminalisasi. Artinya kami juga perusahaan tidak serta-merta langsung melaporkan orang. Oh, Kami pernah dimediasi sudah melakukan pendekatan persuasif. Oh, Malahan di balai desa 3 kali kami undang. Pertama kami undang camat, Iya. polsek. Akhirnya kan mereka wall out. Jadi sempat itu ya artinya tidak menghargai pemerintah desa kan. Yang kedua kita datangkan juga kepala dinas lingkungan hidup karena mereka minta AMDAL. Ya saya bilang ya AMDAL ada di lingkungan. Apa sih yang mereka persoalkan, Pak Haji, sehingga mereka melakukan aksi penghalangan itu? Ya saya kurang tahu pasti apa maunya, tapi kan intinya kan mereka maunya ada pertemuan lah sebelum kegiatan. Tapi kan kami jauh-jauh hari kami sudah lakukan sosialisasi. Sebelum berjalan ini perusahaan, sebelumnya sudah melakukan sosialisasi. Sudah sering, ya kan. Sehingga tidak tahu apa maunya mereka. Ya. Tapi pada saat mau dimediasi di kantor desa, mereka wall out. Mereka keluar. Kami mediasi di kantor desa sudah 3 kali. Tapi dia tidak mau menerimanya. Ya, tidak mau terima. Yang pertama itu dari camat, dari polsek datang, malahan mereka keluar ya kan. Yang kedua juga lingkungan hidup sudah bawa AMDAL sesuai permintaan mereka. Mereka tidak hadir. Adapun hadir berapa orang langsung keluar walk out. Gitu. Terus kami juga pernah dimediasi oleh pemerintah daerah Konawe Selatan. Dan makanya waktu itu pemerintah Konawe Selatan dalam hal ini Bupati menurunkan tim terpadu. Tim terpadu, Pak, Ya, dari Pemda. Dari Pemda itu dinas-dinas yang terkait, masuk dinas lingkungan hidup, dinas perikanan. Ya mereka turun langsung di lapangan mengecek. Ya. Tentang tudingan-tudingan mereka ini. Ya, tentang tudingan mereka itu, alhamdulillah tidak ada, malahan keluar rekomendasi. Ya kami bisa, tapi ada beberapa. Silakan tetap berjalan. Ya, tapi ada beberapa persyaratan yang diperhatikan. Ya masalah mencegah debu, kami siap lakukan kayak Ya, kami pembakaran. habis ke sana, Pak, tetap dilakukan penyiraman begitu. Ya, penyiraman apa semua. Ya, dan waktu itu juga
pada saat pembacaan rekomendasi itu terus dari Bupati, Tim terpadu ini. ya dari tim terpadu, ya Pak Bupati itu undang semua pihak yang kontra dan pihak Pak Desa dan pedesaan. Ya kami datang di rumah jabatan Bupati. Ya pada saat itu Pak Desa sempat nelpon mereka juga, katanya mereka lagi di jalan. Untuk hadir juga. Ya, untuk hadir. Ditunggu. Ya ditunggu, kami tunggu. Ternyata lama ditunggu nggak ada, ternyata mereka balik nggak hadir lagi. Ya akhirnya kan kami perusahaan mengambil kesimpulan bahwa ini kan kita nggak tahu apa ini, tidak ada Berarti etika. sisi sosial yang dilakukan oleh pihak PT WIN dalam hal ini sudah cukup banyak. Sudah cukup, kami sudah cukup banyak, kami melakukan pendekatan ya kalau kami jadi tapi tidak membuahkan hasil ya. Akhirnya lanjutkan kami- karena masih terus menghalangi. Ya, Akhirnya lapor ke polisi. Ya, Gitu. Jadi tidak ada sama sekali upaya atau tindakan kriminalisasi Pak Haji ya. tidak ada. Tidak ada. Ya, itu memang ranah hukum dan syaratnya terpenuhi ya. Polisi dijadikan tersangka. Ya, Nah, sekarang masih dalam proses persidangan Pak Haji ya. ya sampai sekarang ini dalam proses persidangan belum ada putusan. Ya. Terus Pak Haji, yang kedua kami ingin tanyakan ini adalah masalah tudingan adanya pencemaran sumber mata air masyarakat. Ya. Kemarin kami sudah ke sana Pak Haji, melihat langsung di sana jernih-jernih saja. Tapi bagaimana tudingannya itu Pak Haji? Pantanya Pak Haji, mana ini untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, untuk publik ini Pak Haji. Ya. Nah, Memang kalau mungkin yang mereka ambil gambar itu mungkin pada tahun 2003 kemarin itu bulan-bulan 10 itu kan ada surat dari Pak Desa Bulu dan warga sekitar yang menandatangani untuk kiranya perusahaan membantu untuk pelebaran dari tempat penampungan kolam, air. ya, kolam air itu. Makanya kami kerjakan, ya wajar lah namanya diperbaiki, Keruh dikeruh ya mungkin agak keruh. Ya untuk mengantisipasi itu kami menyediakan juga sumur bor ke warga, langsung ke rumah warga. Ada beberapa titik itu. Nah, pada saat pengerjaan sumur bor dan air di kolam warga ini, kami per hari menyediakan air bersih ke seluruh masyarakat Torobulu. air pakai mobil Tandon ya, Tandon. pakai mobil tandon itu diantar langsung ke rumah-rumah selama 3 bulan kurang lebih. Untuk menutupi kebutuhan air ini. Ya untuk memenuhi kebutuhan air warga Torobulu ya. Itu sumur-sumur yang dibuat di desa-desa itu Pak, ada beberapa desa itu sekitar kalau tidak salah ada 6 desa Pak ya. Ya. Nah, itu dana apa itu Pak namanya Pak? Dana Yaitu dari program pemberdayaan masyarakat itu dari kami. Dari Kondep ya, Pak? Bukan, itu dari biaya perusahaan. dari biaya perusahaan langsung. Ya, Pak? kalau dari Kondep lain lagi. Lain lagi peruntukannya. Ya, Oh, iya. itu dikelola oleh pemerintah desa. Iya. Kami sediakan. Nah, terus Pak, berarti pencemaran ini memang terjadi air keruh, bukan pencemaran, bukan Bukan. kesengajaan, tapi untuk memperlebar Ya. penampungan atas permintaan pemerintah desa. Ya, betul. Oh begitu. Ya saya lihat memang ini kan ada upaya-upaya dari mereka ini untuk pembelaan masalah hukum mereka. Oh iya Pak. Ya, Jadi wajar makanya, mungkin ya. ya, jadi saya lihat wajar lah. Wajar mereka melakukan hal itu. Nah, terus Pak Haji, ini kan ada dikatakan bahwa menambang di belakang rumah masyarakat. Gimana ini Pak Haji menanggapi? Ya itu juga masalah isu menambang itu memang ada permintaan warga. Yang Itu- lokasinya dekat rumahnya. Ya memang di Kenapa dia belakang- minta Pak Haji? Apa Dia karena dia kata- lokasinya sendiri atau gimana? Ya memang tanahnya dia. Oh, tanahnya dia. Dia minta untuk dibuatkan sumur di belakang rumah Oh. dan minta diratakan. Diratakan karena dia Karena- gunung-gunung situ Ya misalnya. karena dia minta untuk dijadikan kebun. Kebun. Ya kami sudah lakukan dan alhamdulillah nggak sampai sebulan udah. Berarti menambah di bagus. dekat masyarakat itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Karena atas permintaannya mereka. Permintaan sendiri. Karena kondisi wilayah, kondisi Terus Pak Haji, Torobulu. ini kita berpindah lagi karena ini kan ada juga yang dibahas di masalah isu-isu di video itu bahwa ada di mencemari apa namanya dekat jeti itu sehingga nelayan tidak bisa Ya, mencari ikan apa gimana nih Pak Haji? Ya itu saya rasa tidak benar lah. Bisa dilihat di jeti kami. Jeti kami itu alhamdulillah Jernih aja, Pak. jernih terus. Kami alhamdulillah malahan warga masih sering mancing di pinggir di jeti Di kami. situ Pak. Ya, Berarti jernih betul ada bersih ya. jernih. Tidak ada pencemaran berarti. Tidak ada pencemaran. Terus
kalau ada masyarakat katanya sakit gara-gara adanya tambang situ gimana Pak Haji? Wah, saya rasa itu juga tidak benar. Contoh aja yang dekat rumah warga tadi itu kan tidak mengeluh, dia tidak ada ada sakit, katanya, Pak, ya? tidak ada ya. Berarti mungkin memang ada faktor kesehatan Pak Haji ya terganggu gitu. Iya, mungkin ada faktor lain lah. Mungkin bisa ditegaskan Pak Haji mengenai proses hukum yang sedang dialami oleh kedua terlapor ini atau tersangka sekarang ini dengan pihak PT WIN. Bisa dipertegas bagaimana Ya. harapannya Pak Haji ke depan untuk penegakan hukumnya ini? Ya, memang yang kami sangkakan mereka ini kan masalah menghalang-halangi kegiatan pertambangan, ya, di mana lahan tersebut kan kami sudah bebaskan, Iya. ya kan, kami sudah bebaskan lahannya, otomatis terus lahan juga di situ dalam biop kami, ya kan. Berarti sudah Kami menjadi juga milik perusahaan. memiliki, ya, kami juga sudah memiliki AMDAL, ya, di RKB juga ada. Artinya kan itu harusnya sudah bisa kita Kelola. ya, cuman kan mereka ini menghalang-halangi dengan ada maksud-maksud tertentu. Ya, cuman saya lihat berkembang ini pembelaannya mereka bawa ke isu Harapannya lingkungan. kepada jaksa penuntut umum dengan hakim gimana ini Pak untuk putusan ke depan ini? Ya, saya rasa hakim bisa melihat kedua belah pihak, jangan cuma melihat satu sisi. Artinya juga saya minta hakim independen lah, jangan merasa terbebani atau tertekan dengan adanya isu-isu yang dilempar oleh mereka. Ya, karena memang isu-isu mereka lempar itu kan upaya-upaya untuk pembelaan diri, tapi ya kami dapat buktikan bahwa itu tidak benar. Berarti Bapak yakin bahwa Bisa hakim kita- akan mengambil keputusan yang tepat? Ya, saya harap gitu. Karena saya bilang kemarin apa yang mereka tuduhkan itu di media-media sosial itu bisa kita turun langsung lah di lapangan lihat, ya kan. Di JT kami alhamdulillah jernih terus, masih ada ini nelayan. Terus yang suka menambang dekat pantai sumber air itu kan ada sebab-sebab dan kami bisa jelaskan yang saya sebutkan tadi kan. Karena semua itu sudah melalui proses Ya. dari pemerintah dan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Siap. Sudah dijalankan. Ya, Terima kasih Pak Haji atas wawancaranya Ya. ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Haji ini kita semua bisa mengambil hikmahnya. Ya, Terima kasih Pak Haji. siap. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.